Ya, terima kasih masih bersama kami di Special Report Lebaran. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar sholat Idul Fitri di halaman Gedung Sate Kota Bandung. Ya, sholat Id diikuti ribuan jemaah dari berbagai daerah. Ya, sejak pagi ribuan jemaah memadati area lapangan Gasibu Kota Bandung. Pada sholat Idul Fitri tahun ini, khotbah Idul Fitri dibawakan Imam Masjid Al-Jabar Tata Sukayat. Sementara Imam sholat Id Kiai Haji Ihsan Kamil Najib dari Masjid Pusdai. Menurut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta maaf kepada masyarakat karena adanya kebijakan yang kurang maksimal. Meski demikian, pajak akan dimaksimalkan untuk membangun infrastruktur yang ada di Jawa Barat. Rencananya, Pemprov Jawa Barat juga akan melaksanakan open house bagi warga yang hendak bersilaturahmi dengan Deddy Mulyadi di Gedung Pakuan Bandung. Ini bisa terlaksana dengan baik, dengan tertib, penuh riang gembira. Tapi di antara riang gembira itu Lebaran itu pasti ada tetesan air mata. Orang menyesali kesalahannya, ingat pada keluarganya yang sudah tidak ada, ingat pada keluarganya yang jauh. Itulah ciri dan tradisinya Lebaran. Tapi saya merasa bahwa pemerintah hari ini belum berbuat sesuai dengan keinginan masyarakatnya, sehingga tadi saya menyampaikan permohonan maaf bagi seluruh warga Jabar bahwa pemerintah belum bisa bekerja dengan baik, melayani kebutuhan masyarakat, memenuhi seluruh apa yang menjadi harapan. Ya, pemirsa, ratusan warga rela antre dan berbondong-bondong untuk bersilaturahmi langsung ke rumah dinas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi di Balai Pakuan, Jalan Cicendo, Kota Bandung. Ya, selain itu warga juga senang dapat makan di rumah dinas Gubernur Jawa Barat. Ya, usai menjalankan sholat Idul Fitri, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menggelar acara halal bihalal bagi warga. Ratusan warga rela mengantri hanya untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi di rumah dinasnya. Ya, selain bersilaturahmi langsung, Gubernur Jawa Barat menyediakan berbagai makanan untuk warga. Berbagai macam makanan disediakan untuk warga yang ingin menyantap makanan di Gedung Pakuan. Menurut Gubernur Jawa Barat, acara ini sebagai bentuk permintaan maaf Provinsi Jawa Barat selama 1 tahun ini belum bekerja secara maksimal. Dan dalam acara halal bihalal ini, tak hanya warga Jawa Barat, warga luar Jawa Barat juga ikut hadir untuk bertemu langsung dengan Deddy Mulyadi. Oh iya, saya atas nama warga Jabar mengucapkan terima kasih pada jajaran Polda Jabar yang telah bekerja keras ngejagain Ramadan, mudik sampai sawalan. Itu di Semarang, Jawa Tengah, perayaan Idul Fitri berjalan sederhana. Ya, Pemkot Semarang tidak melaksanakan open house. Meski sederhana, namun perayaan Idul Fitri diikuti oleh perwakilan agama lain. Dan berikut laporan rekan kami Amrina Rida dari Balai Kota Semarang. Ya, pemirsa, saat ini kami berada di Gedung Balai Kota Semarang dan mengikuti acara sholat Id bersama dan juga open house yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Semarang dan diikuti dengan antusiasme ribuan warga Semarang. Dan bersama kami saat ini adalah Wali Kota Semarang, Ibu Agustina Wilujeng, dan juga Wakil Wali Kota Semarang, Bapak Iswar Aminuddin. Dan Lana dan ada Pak PJ Sekda. Ya. Jajaran pihak pemerintah Kota Semarang ya Bu ya hari ini hadir di sini. Kita ingin berbincang sedikit Bu dengan tim iNews. Ibu mungkin bisa menyampaikan terlebih dahulu bagaimana Bu melihat antusiasme warga yang hari ini sangat tinggi sekali dalam mengikuti open house pada hari ini Bu. Mohon maaf kita tidak open house. Ini tadi sholat Id, kemudian dilanjut dengan budaya yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang beserta warga, yaitu sholat Id. Setelah itu sarapan sederhana dan kita saling bersalam-salaman. Yang hadir di sini ternyata tidak hanya para pegawai negeri, tetapi juga masyarakat sekitar. Dan syukur alhamdulillah bahwa sholat Id yang disiapkan oleh kawan-kawan di Balai Kota ini meriah, ya, tanpa
adanya hiburan-hiburan yang artis ibu kota pun ternyata antusias masyarakat juga banyak untuk hadir di acara ini. Izin tadi yang saya notice di sini ternyata sangat amat menghargai sesama dan juga toleransi karena ada berbagai macam tokoh-tokoh dari berbagai agama. Ini pesan toleransi seperti apa yang ingin disampaikan oleh pemerintah Kota Semarang terkait dengan acara hari ini, Bu? Kota Semarang dikenal sebagai kota yang sangat toleran dan setiap insan yang ada di dalamnya saling menghargai. Kami pun ketika hari-hari perayaan di agama maupun di acara budaya, kami menyempatkan diri untuk hadir. Baik itu Buddha, Hindu, Kristen, bahkan ke kelenteng kami juga hadir, ke berbagai macam aktivitas masyarakat kami juga selalu hadir. Itulah saya kira yang menjadi titik asal bagaimana kota Semarang ini menjadi kota yang damai, tentram, dan perekonomiannya bisa maju. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Mudah-mudahan kondisi ini dapat dipertahankan dan dijaga oleh setiap stakeholder yang tinggal di Kota Semarang. Mengapa? Karena kita tanpa ketentraman tentu akan terjadi gejolak-gejolak yang nanti akan merugikan berbagai macam pihak. Dan saya kira saling percaya, saling menghormati adalah upaya yang terbaik bagi kita untuk mempertahankan Kota Semarang yang lebih indah ini. Terima kasih atas waktunya Ibu Agustina dan juga Bapak Iswar. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Setelah ini masih ada acara ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak. Dan juga baik. Ya, maaf lahir batin. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Bapak. Ya pemirsa, tadi adalah sedikit pesan yang disampaikan oleh Ibu Agustina Wilujeng selaku Wali Kota Semarang, di mana untuk perayaan Hari Raya Idul Fitri ini tidak hanya perayaan untuk umat muslim saja, namun juga merupakan acara untuk bisa lebih menghargai sesama dan juga menghargai dan juga memberikan toleransi terhadap keberagaman yang ada di Kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Amrina Rida, Yudi Richard, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Gubernur Banten Andra Soni menggelar kegiatan halal bihalal bersama masyarakat usai melaksanakan sholat Idul Fitri di alun-alun Serang, Banten. Ya, kegiatan ini berlangsung hangat dan penuh kebersamaan di Rumah Dinas Gedung Negara Gubernur. Pemirsa, suasana hangat dan penuh keakraban terlihat di Rumah Dinas Gubernur Banten di Kota Serang usai pelaksanaan sholat Idul Fitri di alun-alun Serang. Gubernur Banten Andra Soni menggelar acara halal bihalal dengan membuka pintu rumah dinasnya bagi masyarakat umum. Ratusan warga dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak yatim hingga masyarakat umum, tampak antusias menghadiri kegiatan ini. Mereka rela mengantre untuk dapat bersalaman langsung dengan Gubernur Banten beserta keluarga. Tidak hanya bersalaman, sejumlah anak yatim juga mendapatkan perhatian khusus dalam momen penuh kebahagiaan ini. Bahkan ada yang meminta tanda tangan Andra Soni dalam momen hangat itu. Ya, kegiatan halal bihalal ini menjadi ajang mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dengan masyarakat sekaligus memperkuat nilai kebersamaan di Hari Yang Fitri. Dengan suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan, halal bihalal di Rumah Dinas Gubernur Banten ini menjadi simbol kedekatan pemimpin dengan warganya di Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah, setelah berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan, tadi masyarakat Banten salah satunya yang ada di Kota Serang melaksanakan sholat Id berjamaah di alun-alun Kota Serang. Hari ini hadir juga Forkopimda Provinsi Banten, juga Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang serta Forkopimda Kota Serang, dan alhamdulillah berjalan lancar. Dan
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang selama ini terus menjaga kondusivitas, kemudian juga berterima kasih kepada seluruh aparatur yang telah melaksanakan pengamanan proses mudik yang alhamdulillah Banten merupakan salah satu titik krusial dalam proses mudik nasional tahun 2026 ini, dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar berkat kerjasama yang baik, perencanaan yang baik, dan dukungan dari masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bisa belasan ribu umat muslim di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur melaksanakan ibadah sholat Id di area GPIB Koinonia, Jatinegara, Jakarta Timur pada Sabtu pagi. Ya, para jemaah muslim melaksanakan ibadah setiap tahun di depan dan samping gereja yang berada di Jalan Jatinegara Barat. Sebanyak 14.000 umat muslim melaksanakan ibadah sholat Id di ruas Jalan Matraman Raya, Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Pelaksanaan sholat Id di area GPIB Koinonia dilaksanakan setiap tahun sejak 30 tahun lalu sebagai bentuk toleransi umat beragama. Pelaksanaan sholat Id di kawasan ini setiap tahun selalu bertambah. Tahun ini umat muslim yang mengikuti sholat Id bertambah 3.000 jemaah dengan total sekitar 14.000 jemaah. Sementara dalam pelaksanaan sholat Id tahun ini memiliki tema ibadah yang aman, memberikan kehusuan dalam diri, serta membersihkan hati di hari kemenangan. Dan tahun ini cukup banyak di kisaran 13.000 ini yang bikin jiwanya pasti. Ini merupakan cukup pesat dibandingkan tahun yang lalu. Kristen nih, Nasrani nih. Penambahannya yang kurang bikin lebih sakit sekitar 3.000 jamaah. Kayaknya ya. Bertahun-tahun Pak, gitu. Bahkan sudah 30 tahun yang lalu kita sudah melaksanakan gitu terkait ibadah ini, dan memang dari panitia kami ini selalu menutup jalan gitu. Terdapat 6 titik yang kami tutup untuk menjaga ketertiban jamaah, kenyamanan jamaah dalam ibadah, dan insya Allah yang kami pastikan itu agar jamaah itu aman pada saat ibadah. Ya, sebanyak 6.673 warga binaan se-DKI Jakarta menerima remisi khusus Idul Fitri 1447 Hijriah Sabtu pagi. Ya, pemberian remisi yang dilakukan di Lapas Narkotika Kelas 2A Jakarta menjadi tuan rumah pelaksanaan pemberian remisi khusus Idul Fitri 1447 Hijriah bagi warga binaan di wilayah DKI Jakarta. Ya, bisa warga binaan se-DKI Jakarta terima remisi khusus Idul Fitri 1447 Hijriah Sabtu pagi. Remisi ini perubahan perilaku positif warga binaan selama menjalani masa pembinaan. Ya, sebanyak 6.673 warga binaan se-DKI Jakarta menerima remisi dengan rincian 6.564 orang memperoleh remisi khusus 1 RK1 serta 109 orang memperoleh remisi khusus 2 RK2. Sedangkan khusus di Lapas Narkotika Jakarta, sebanyak 1.565 warga binaan menerima remisi, terdiri dari 1.580 orang mendapatkan RK1 dan 15 orang memperoleh RK2. Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Kepala Kanwil Ditjen Pemasyarakatan DKI Jakarta, Heri Azhari, yang turut dihadiri jajaran Kepala UPT, Pemasyarakatan, pegawai, serta para mitra kerja. Ya, selain itu pemberian penghargaan juga diberikan kepada mitra kerja di lingkungan Kanwil Ditjen Pemasyarakatan DKI Jakarta sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan sinergi dalam pelaksanaan pembinaan. Ya, menurut Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan DKI Jakarta, pemberian remisi merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan yang memberatkan pada pembinaan dan reintegrasi sosial. Pertama,
Sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri, ya, kemudian di acara pemberian remisi, kemudian sambutan pidato Bapak Menteri. Perlu saya sampaikan bahwa di Jakarta ini sekarang isi jumlahnya 11.855. Nah, yang mendapat remisi itu ya R1 remisi umum 1 itu sebanyak 6.644. Yang bebas ya langsung itu 109. Mudah-mudahan ya ini juga menjadi berkah karena mereka yang mendapat remisi ya tentunya telah mengikuti kegiatan pembinaan secara maksimal dengan baik. Mudah-mudahan juga bisa diikuti karena banyak tahanan yang belum mendapatkan remisi dan ini juga setelah mereka putus tahun berikutnya juga bisa mendapatkan remisi khusus. Ya. Yang mendapat remisi totalnya adalah 1.603, yang langsung bebas sebanyak 15 orang. Laporan kombinasi ya, kan remisi itu bulan pertama sampai bulan ke-6. Jadi di antara 1 bulan sampai 2 bulan. 2 bulan. Saya mau tanya kita seluruh Jakarta khusus narkotik membuka kunjungan 2 hari ya, hari ini dan esok. Untuk keluarga kita beri kesempatan untuk berkunjung dan sudah kita siapkan ada 5 tenda dan 1 gazebo yang bisa menampung, walaupun semua dikunjungi kita bisa siapkan karena secara bergantian. Selalu berkoordinasi, bahkan bukan hanya Idul Fitri ya, sehari-hari kami dijaga oleh Brimob di pos masuk Lapas dan Rutan Cipinang dijaga oleh Brimob, dan kami sekarang minta bantuan juga dari Brimob, Polres dan Kodim selama 30 menit setelah bertemu dihitung. Yang bisa demikian spesial report Lebaran hari ini, namun jangan kemana-mana. Pemirsa, selanjutnya Anda akan menyaksikan iNews Siang spesial Lebaran bersama Diandra Mukni. Ya, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Saya Syafati Suryo. Dan saya Togi Sinaga, pamit undur diri, sampai jumpa. Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo.